Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat belajar bersama di hari yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan hidup yang penuh dengan cahaya dan kebenaran sebagai teladan bagi kita semua umatnya. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama di pada pagi hari ini, meskipun secara daring. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa setiap langkah kita dalam menuntut ilmu adalah ibadah. Dan dengan niat yang baik, semoga Allah memudahkan jalan kita menuju keberhasilan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menyerap ilmu yang bermanfaat, serta selalu menjaga akhlak dan adab dalam setiap kegiatan belajar kita. Jadi, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema metamorfosis hewan. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak akan menunjukkan beberapa kegiatan kita di pada pagi hari ini. Di mana yang pertama, sebelum pelajaran kita membacakan doa, habis setelah itu menyanyikan lagu nasional, setelah itu mengadakan absensi, terus setelah absensi Bapak nanti akan memaparkan materi dan menampilkan sebuah video. Adapun di antara cara-cara kita ini biar tambah semangat, nanti akan kita adakan ice breaking. Dan di akhir pembelajaran akan ada kuis. Jadi kepada anak-anak sekalian, tolong disimak pembelajaran kita ini dengan baik. Nah, untuk yang pertama, kita memulai pembelajaran kita ini dengan mengucapkan doa agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, untuk doa, Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi, tolong diikuti doanya dengan hikmat, agar apa nanti yang akan kita pelajari dapat kita terima dengan baik. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, setelah membaca doa, seperti biasa, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Kepada anak-anak sekalian, tolong berdiri, biar kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Ayo kita bernyanyi riang. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibar Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah
Mungkin setelah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ini, rasa nasionalisme kita semakin meningkat ya. Seperti biasa, sebelum pelajaran, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Kepada anak-anak sekalian, boleh men-scan barcode yang Bapak tampilkan di layar ini untuk mengisi absen. Jadi nanti setelah di-scan barcode-nya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, inilah tampilan Google Form-nya ya. Jadi di sini anak-anak sekalian boleh mengisi alamat email yang aktif. Nah, silakan diisi di sini ya, alamat emailnya. Setelah itu diisi nama lengkapnya, kemudian dicentang ini untuk pilihan siswa. Habis itu dicentang salah satu ini sesuai dengan jenis kelaminmu. Jangan dicentang dua ya. Nah, setelah itu yang terakhir jangan lupa membubuhkan tanda tangan. Oke, sudah cukup jelas ya anak-anak. Kalau memang sudah cukup jelas, biar kita lanjut ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang metamorfosis hewan. Sebelum Bapak menampilkan videonya, Bapak akan menjelaskan dulu metamorfosis ini secara sekilas sebagai pengantarnya saja. Jadi untuk lebih komprehensifnya nanti anak-anak sekalian dapat menyimak di video. Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah proses transformasi biologis kompleks yang dialami oleh banyak hewan, mengubah bentuk dan fungsi tubuh mereka. Jadi yang dimaksud di sini dengan metamorfosis adalah seekor hewan ini mengalami perubahan yang sangat signifikan dari lahir sampai dewasa. Jadi tidak seperti kita manusia. Kita manusia ini sejak lahir sampai tua bentukannya sudah seperti itu. Tidak ada yang berubah. Yang berubah mungkin dari bobot dan tinggi badannya saja. Jadi ada beberapa hewan yang sejak dilahirkan ke dunia ini bentuknya berubah-ubah. Jadi hewan inilah yang kita namakan hewan yang mengalami metamorfosis. Jadi sudah cukup jelas ya apa itu pengertian dari metamorfosis. Sekali lagi Bapak mencoba ulang apa itu pengertian metamorfosis. Jadi metamorfosis ini didefinisikan sebagai perubahan bentuk tubuh yang signifikan yang terjadi selama siklus hidup beberapa hewan. Jadi konsep dasarnya itu proses melibatkan perubahan fisik dan fisiologis yang dipengaruhi oleh hormon dan faktor genetik. Nah, selanjutnya metamorfosis ini ada beberapa tahapan. Ada yang 4 tahapan dan ada yang 3 tahapan. Jadi untuk yang 4 tahapan dinamakan metamorfosis sempurna. Sedangkan yang untuk 3 tahapan dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Apa saja itu? Nah, yang pertama fase telur, yaitu embrio berkembang di dalam telur. Sedangkan fase yang kedua adalah fase larva, yaitu hewan muda mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Yang ketiga, fase pupa. Fase inilah di mana metamorfosis hewan tidak sempurna tidak mengalami yang ini. Jadi yang mengalami fase pupa ini hanya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu hewan muda yang mengalami fase istirahat. Pada kupu-kupu ini sering kita sebut dengan kepompong. Yang selanjutnya fase dewasa, yaitu hewan mencapai bentuk dan fungsi akhir. Selanjutnya, perubahan fisik dan fisiologis. Hewan mengalami perubahan bentuk fisik, yaitu bentuk tubuh, seperti perkembangan sayap, kaki, dan organ sensorik. Secara fisiologis juga mengalami perubahan organ, seperti sistem pencernaan, pernapasan, dan reproduksi. Selanjutnya, pentingnya metamorfosis dalam kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan metamorfosis memungkinkan hewan untuk mencapai bentuk dan fungsi dewasa yang optimal. Selanjutnya, adaptasi dan kelangsungan hidup. Metamorfosis membantu hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan menghindari kompetisi sumber daya. Selanjutnya, reproduksi dan penyebaran. Metamorfosis memungkinkan hewan dewasa untuk berkembang biak dan menyebarkan genetika mereka.
contoh metamorfosis di alam. Di alam liar ini ada 3 contoh metamorfosis, dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama yaitu kelompok serangga seperti kupu-kupu, lebah, lalat, dan belalang. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok amfibi yang terdiri dari katak, kodok, dan salamander. Selanjutnya yaitu kelompok moluska seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Metamorfosis ini juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana dalam kehidupan kita ini ada yang perlu kita ubah secara signifikan di dalam kehidupan kita, seperti perubahan pribadi, perubahan sosial, dan perubahan ekonomi. Jadi di perubahan pribadi ini, apa saja yang perlu kita ubah, yaitu termasuk kebiasaan mengembangkan keterampilan dan mengatasi tantangan. Jadi jika selama ini anak-anakku sekalian ada yang biasanya malas, datang terlambat, malas mengerjakan PR, bermetamorfosislah, ubahlah kepribadianmu yang ini. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi contohlah hewan-hewan yang dari lahirnya sampai dewasanya tidak sama. Jadi jika kebiasaanmu yang ini sudah berlangsung bertahun-tahun, sudah saatnya bermetamorfosis, berubahlah. Yang kedua, perubahan sosial. Jadi di perubahan sosial ini juga kita perlu bermetamorfosis, di mana perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat ini, kita perlu beradaptasi. Kita perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini. Jadi, jika selama ini kita masih ketertinggalan di dalam teknologi, sudah saatnya kita bermetamorfosis. Selanjutnya, di bidang ekonomi juga. Jika anak-anak sekalian masih dalam tahap belajar, nanti setelah selesai perkuliahan di perguruan tinggi, Bapak mengharapkan kalian sudah bermetamorfosis menjadi ekonom-ekonom unggul, sudah menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, selanjutnya, apa kesimpulan dari pembahasan kita ini? Yaitu, metamorfosis adalah proses menaklukkan yang memperlihatkan kemampuan adaptasi dan transformasi hidup. Mempelajari metamorfosis dapat menginspirasi kita untuk menghadapi perubahan dan memaksimalkan potensi diri. Kita kembali ke awal. Jadi pembelajaran yang Bapak sampaikan ini, yang sekilas ini merupakan intisari dari apa itu yang kita pelajari metamorfosis. Untuk pelajaran yang sebenarnya, yang menyangkut materi kita di pelajaran hari ini adalah yang ada di video berikut ini. Jadi, Bapak hanya menyampaikan beberapa pengantar saja. Jadi, anak-anak sekalian, tontonlah video yang akan Bapak tampilkan ini nanti dengan seksama, karena di akhir pembelajaran kita nanti akan ada kuis. Kuis ini Bapak ambil soal-soalnya dari video yang akan ditampilkan. Jadi, tolong disimak dengan baik, jangan bermain-main, agar kamu bisa menjawab kuisnya di akhir pembelajaran nanti. Karena kuis ini akan Bapak jadikan sebagai penilaian tugas mandiri. Nah, sebelum ke video pembelajaran, biar lebih semangat, mari kita menyaksikan ice breaking dulu. Biar tambah semangat, biar pembelajarannya lebih hidup. Jadi, ayo sama-sama kita menonton ice breaking. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, telur, larva lalu pupa. Tak sempurna, telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, semut, dan
dan katak, kumbang dan juga ngengat sutra, metamorfosis sempurna, kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Nah, kita telah selesai menonton ice breaking tentang metamorfosis, di mana ice breakingnya juga sebagai pengantar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kepada anak-anak sekalian, silahkan menonton video ini, pelajari dengan seksama, agar nanti di akhir pembelajaran kamu dapat menjawab kuis dengan benar. Berikut Bapak tampilkan videonya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam. Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan. Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong,
Kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Ah, aku ingat. Satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe. Maaf ya teman-teman. Habisnya aku lapar. Hahaha. Nggak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Bagaimana anak-anak? Asik kan videonya? Nah, jadi di video ini sudah dijelaskan dengan sangat rinci bagaimana itu yang dikatakan dengan metamorfosis. Tapi meskipun begitu, nanti Bapak sudah membuat ringkasan dari video-video ini di dalam kuis. Sebelum menjawab pertanyaan, lihat di situ nanti akan ada ringkasan dari percakapan tokoh-tokoh yang ada di video. Jadi kepada anak-anak sekalian, boleh men-scan ini kode barcode yang Bapak tampilkan di bawah ini agar dibawa langsung ke link soalnya. Nanti kalau sudah di-scan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi judul dari tugas kita hari ini adalah metamorfosis hewan. Jadi tugasnya yaitu tugas mandiri. Nah, inilah yang Bapak bilang tadi. Ini isi percakapan yang ada di dalam video. Jadi jika tadi sewaktu menonton ada yang ketinggalan, jangan khawatir. Karena percakapan tokoh-tokohnya yang ada di dalam video sudah Bapak tuliskan secara jelas di sini. Tolong disimak dengan baik, tingkatkan literasimu, perbanyak mengulang membacanya agar dalam menjawab pertanyaan bisa dengan tepat. Jadi pertanyaannya nanti ada berbentuk pilihan ganda, ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, ini tolong dikerjakan dengan baik. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, hasil dari kuis ini akan Bapak jadikan sebagai penilaian tugas mandiri. Jadi jangan main-main, kerjakan dengan baik. Nah, ini seperti ini bentuk soalnya. Pilihan gandanya, nomor 1, hewan apa yang mengalami metamorfosis sempurna? Anak-anak boleh memilih salah satu dari yang 4 ini. Nah, seperti biasa kalau ada yang cocok tinggal klik aja. Contohnya inilah kita bikin dulu. Ayam. Nah, lalu sejenis yang lainnya lagi kan. Nah, selanjutnya nanti kerjakan isian dan uraiannya. Mungkin cukup sekian dari Bapak kepada anak-anak kami. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selesaikan semuanya. Jangan ada yang tidak dikerjakan. Oke, sudah paham si anak-anak ya? Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Nah, karena pertanyaan dari beberapa anak-anak kami sudah terjawab dengan jelas, maka Bapak menutup pembelajaran kita dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak stop screen ya. Assalamualaikum.